Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما Bapak-bapak sidang jamaah pengajian dan salat subuh yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan hidayah-Nya hingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat merupakan amal yang saleh kita. Kita melanjutkan pengajian kita pada bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu kita sudah berbicara akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sudah bicara tentang apa makna daripada takwa dan bagaimana implementasinya dalam sifat hidup dan kehidupan ini. Kemudian kita bicara tentang cinta. Cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cinta yang menengah dan ada cinta yang terendah. Ini sudah kita bicarakan bulan-bulan yang lalu. Kita juga sudah bicara tentang makna daripada ikhlas. Pengertian ikhlas. Ikhlas tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mengetahui apa tanda-tanda orang yang ikhlas mencari ridha Allah. Kemudian termasuk di antara akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah al-khawf wal raja. Pada saat ini kita akan bicara tentang al-khawf wal raja. Al-khawf itu artinya takut, raja itu adalah harap. Jadi kita beribadah tentu di dalam hati kita ada sikap al-khawf dan sikap batin al-raja, yaitu kita khawatir apakah betul ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Raja harapan kita tentu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Harapan kita semua ibadah, aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-Nya. Pertama adalah kita mengetahui dulu apa pengertian al-khawf. Al-khawf didefinisikan dengan fas'al qalbi bil ma'ruf yanaluhu aw bil ma'ruf yafuhu. Khawf itu adalah kegalauan hati, membayangkan sesuatu yang tidak disukai, yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang dicintai. Al-khawf itu adalah kegalauan hati, membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang dicintai. Itu makna daripada khawf. Di dalam Islam, semua rasa takut sumbernya adalah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah
Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, hendaknya dalam hatinya dia ada perasaan batin takut kepada Allah Subhanahu. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Allah berfirman, "Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum." Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang menyalahi perjanjian mereka? Wahum bi'ikhwati Rasul, mereka berusaha untuk mengusir Rasul. Wahum bada'ukum awal, mereka itulah yang duluan untuk memerangi Rasul. Kemudian Allah mengatakan, atas syarahmu, mengapa kamu tidak atas syarahmu? Apakah kamu takut kepada mereka? Allahu a'afu an takshawu ilaihi. Allah lah yang paling kami takuti itu ini. Kalau kami benar-benar menjadi orang yang untuk mengusir Rasulullah SAW memerangi Rasul. Orang-orang yang beriman tahu itu, dan yang menguasai untuk memerangi Rasul dan para sahabatnya, dan juga yang mulai untuk menyalahi perjanjian yaitu di Madinah itu dengan orang ini. Tapi Allah mengatakan masyarakat, kamu tidak tahu. Apa kamu takut kepada mereka itu? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Qawmun ahqqu an takhshawhum ini." Allah yang lebih berhak untuk mukmin. Kalau kamu benar-benar menjadi orang yang beriman, sudah di orang tempat berjalan, jangan kamu dalam hal ini saya satu mengatakan ada dua sebab mengapa seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua. Sebab yang pertama, karena dia mengenal Allah, atau orang bilang ma'rifah, karena dia mengenal Allah. Takut seperti ini sering dikatakan dengan Al-Quran, yaitu orang-orang yang takut karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sempurna pengenalan terhadap Allah, maka semakin bertambah takutnya. Siapa ini? Tentu para ulama, orang-orang yang mati, orang cerdik, yang mereka seharusnya pertama kali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, nama ya Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah al-ulama, yaitu para ulama, para orang-orang yang pandai, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Mereka yang seharusnya takut kepada Allah. Ulama dalam arti kata bahasa, dan itu dalam arti kata suku. Dalam arti kata suku itu ulama adalah orang-orang yang
Sesungguhnya hanya Allah lah yang dikasihi. Oleh siapa? Al-ulama, oleh orang-orang yang apa ini? Saya tersepakat Rasulullah SAW. Salah satu dia adalah tanda kiamat adalah matahari nanti terbit dari barat. Saya sudah menjelaskan kenapa bisa terbit dari arah barat karena terbit dari timur. Ada seorang ahli fisikawan, betul. Kenapa? Setiap hari matahari bergeser. Nanti suatu saat dia akan bergeser, tapi bukan dari timur, tetapi dari timur. Saat itulah planet-planet bertabrakan dan panas. Begitu juga dengan ilmu itu masalah orang-orang yang tidak ilmu orang-orang yang tidak sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah. Kalau ilmunya bukan untuk ilmu, tapi ilmunya adalah untuk mengenal tapi ada nilai orang yang harusnya meningkatkan Rasulullah SAW dikatakan di dalam surat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling mengenal Allah dan dia itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dikatakan di dalam firman Allah di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inilah lampu bila kata Rasulullah. Saya adalah orang yang tahu dengan Allah. Wa asyaddu lahu khasyah. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya yang paling tahu dengan Allah. Dan saya orang yang paling takut kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian saya pada selanjutnya mengatakan yang kedua, karena dosa-dosa yang dilakukannya dia takut dengan azab Allah. Akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan dosa. Dengan kawan-kawan
jawab berlaporan lah lagi ada dia bilang dengan bahasa itulah ayat pun saya kemarin ada mana pergi malah wah enggak lah wah ini cepat-cepat enggak akan biasa begitu apa yang terjadi kalau saya setelah pulang kembali ke kos kampus dia dihantui oleh dosa padahal dihantui oleh kekuatan dosa dan dia berusaha bunuh diri kan kami adanya yang di tingkat 5 waduh ini memaklukan bangsa gimana boleh dan sekarang tadi kalau dikatakan ayo kamu sakit, ayo kita ke rumah sakit, tidak mau, aku tidak sakit. Pergi ke, aku tidak sakit. Wah, kami siapkan mobil, dibawa lift, ada beberapa orang pergi sambil masa orang dengan betul apa tidak? Dengan lift bertingkat 5, kami sekat. Pokoknya orang tahu bawa aja, kemudian turun ke bawah. Setelah turun ke bawah kemana? Lari terus. Dilarikanlah ke Mustasfa Al-Anwar Al-Masih. Yaitu rumah sakit Cina. Pergi ke sana, saya sampaikan anak ini begini, sampai di sana selesai sembuh. Lemas, ya. Terus. Itu kalau insan bawah sudahlah baru dokter singkatkan jadi nanti kalau kita siuman nanti saya tanya begitu sudah siuman ini yang diusin singkatannya lah setelah itu baru kita kenal bahwa dia itu melakukan walaupun belum selesai jadi dilihat ini kalau jadi jangan kita itu lepas seolah-olah kalau sudah melakukan perbuatan dosa nggak tahu, nggak ada orang yang tahu dalam persidangan bisa saja dia diakui oleh orang yang mencuri, orang yang korupsi, apakah dia itu tenang beruntung? Begitu dia melihat polisi, artinya kenapa? Itu salah perbuatan. Oleh karena itu, orang yang takut sekali kembali, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia ingat dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimpa dunia. Jadi orang yang takut kepada Allah menurut saya tadi ada dua, yaitu orang yang pintar, punya ilmu pengetahuan, yang pengetahuan itu meningkatkan kualitas keimanannya, dan yang kedua berpikir bagaimana nanti apabila ada Allah itu menimpa itu. Kemudian saya tadi juga mengatakan apa dampak positif dari rasa takut itu? Dia berkata dampak positif daripada rasa takut itu melahirkan keberanian menyatakan, jadi melahirkan keberanian menyatakan kebenaran dan keberanian untuk memberantas kemungkaran secara tegas tanpa rasa
itu nanti bagaimana yang lain. Keberanian seperti ini adalah ditunjukkan oleh para rasul alaihi wasallam sebagai tugas sebagai seorang rasul untuk menyampaikan kebenaran di muka Allah. Kita tahu siapa Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW diuji, bagaimana Rasulullah SAW ditakuti, sampai setingkat bagaimana Rasulullah disihir, setingkat bagaimana Rasulullah SAW mau dibunuh. Bahkan jahatnya kita sirah sirah para orang-orang kafir datang kepada pamannya untuk apa katanya, udah serahkan Muhammad itu akan saya ganti dengan seorang yang lebih dari Muhammad. Oh, marah paman. Mungkin marah. Walaupun dalam ayatnya pamannya belum mau beri nama ayat dengan akibat orang sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Cuma di dalam perjuangannya pamannya betul-betul ini digunakan untuk membela Muhammad SAW. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawna, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, ajaran Allah, wa yakhshawna, dan mereka takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, mereka tidak takut kepada seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah akan memberikan sesuatu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa para rasul mereka mempunyai keberanian, dan para rasul adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dampak positif daripada kata-kata itu? Yang kedua, menyadarkan manusia untuk tidak meneruskan kemaksiatan yang telah dilakukannya, dan meneruskan kemaksiatan yang dilakukan, dan menjauhkan dari segala macam bentuk kefasikan dan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah yang perlu dilakukan berhenti dan tidak akan melakukan hal-hal lain. Cukup. Dalam hidup ini ada beberapa. Saya sholat di Ka'bah. Kalau di samping saya ada orang iya, kamu siapa? Dan bilang saya bertahan sekali. Ada lalu dia cerita. Nah, saya baru dari Eropa, umpan. Saya ingat mau jadi sebelum pulang ke Indonesia, begitu saya beribadah di hadapan Ka'bah, saya tidak bisa bayangkan, terbayang semua dosa
Nanti mampu kalau kita tapi kawan saya berilah kepada tahu tempatnya maksiat semua bukan untuk bangsa. Begitu dia sadar merubah semuanya yang buruk untuk tempat-tempat maksiat, kemudian dibuka untuk lembaga pendidikan Islam. Kamu mau di sini? Enggaklah. Saya mau ke Aceh. Saya mau ke Aceh. Saya mau ke Aceh. Oh ya, ya sudah, doakan. Dia rasa takut. Dia bersikup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah di bawah menangis. Karena apa? Karena dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Tapi tidak meneruskan kefasikannya, tetapi juga merubah semuanya menjadi amal-amal saleh di dalam hidup. Sudah dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan tanpa menghapus kejahatan-kejahatan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi jika seseorang takut kepada Allah, Allah akan menjaga dia. Jika kita takut kepada Allah dengan benar, Allah yang akan menjaga dia. Lidahnya akan dijaga dari dusta, dari menggunjing, dari menfitnah, dari mengolok-olok. Karena dia tahu dijaga. Dijaga juga matanya untuk melihat hal yang tidak tahu. Dijaga juga hatinya untuk tidak tinggi, tidak sungguhan, tidak sombong, tidak congkak. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidahnya, matanya, hatinya, semua anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan dalam Al-Quran, semua yang anggota tubuh kita ini karena maskullah, ya, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fu'ada dan hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita ada akhlak baik menyatakan orang yang bertaubat, orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang menangis lantas air matanya dihapus. Tetapi orang yang takut kepada Allah adalah orang yang meninggalkan sesuatu perbuatan yang dia takuti nanti hukuman. Dia meninggalkan kemungkaran karena dia takut akan hukuman. Jadi bukan karena sekedar orang yang menangis, menyekap, tapi ada sebuah pertanyaan. Dalam rangka mencegah manusia untuk melakukan perbuatan dosa, apakah rasa takut kepada Allah tersebut tidak dapat ditukar dengan rasa takut kepada hukuman manusia, takut kepada undang-undang, takut kepada aturan?
aturan yang juga berlaku. Saya tidak mau mencuri. Kenapa? Takut kalau ditangkap polisi. Saya tidak mau mencuri, takut kalau nanti saya ditentukan. Apa tidak bisa diganti surat takut? Beda antara takut kepada Allah dan takut kepada sekedar aturan undang-undang ini. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakimnya. Tapi kalau tanya takut kepada aturan undang-undang, kalau ada aturannya efektif dilakukan, efektif untuk diberlakukan, mungkin. Tapi kalau tidak efektif untuk diberlakukan, ya udah, dia tidak berpengaruh pada manusia. Contoh, orang tidak ada. Tidak ada orang yang mengatakan, hai, datang ke rumah, kamu ada upaya letakkan itu, buat sunatnya. Banyak, awas ya kalau nggak dibayar. Nggak ada orang yang datang. Mengapa dia membayar terus? Karena berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban. Dan ternyata kewajiban yang seperti ini lebih besar pengaruhnya terhadap diri manusia itu. Contoh, orang menunaikan ibadah haji. Berapa ibadah haji itu? Sekian puluh juta. Ada orang mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu jalannya. Hanya apa? Dalam pelajaran agama dikatakan haji merupakan rukun Islam yang kelima yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim yang mampu. Begitu juga tadi dengannya. Dia bersedia untuk memenuhi sedikit. Sampai suatu saat dia bisa menunaikan kewajiban ibadah haji. Dari mana undangan itu? Saya katakan undangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang kaya mau menunaikan ibadah. Tapi orang-orang yang dia secara finansial tidak mampu, tapi berusaha sungguh-sungguh, dia akan menunaikan kewajiban. Setelah ini Bapak-bapak Ibu tentang rasa takut. Ya. Oke, ini rojak belum ya, rojak belum. Tapi biar selesai kita tulisannya di channel. Apa rojak? Rojak dalam definisi dikatakan takdi al-qalbi bil mahbub fi mustaqbalnya, yaitu memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa depan. Jadi memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Misal Al-Quran mengatakan ada orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang mengalir di bawahnya air-air sungai yang jernih, hidup di dalamnya kekal selama-lamanya. Saya ingin mengatakan itulah namanya rojak. Rojak dahulu oleh usaha yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya secara ingin tapi tidak sungguh-sungguh, harus dengan usaha sungguh-sungguh. Jadi harapan tanpa usaha itu artinya omong kosong. Dalam bahasa Arab dikatakan taman ini omong kosong dia. Jadi harus sungguh-sungguh. Harapan tanpa usaha namanya omong kosong. Kamu baru coba yang main, tapi kamu salah, mau berkata soal
Ya, hidup ini dikatakan sebagai ibarat orang yang bercocok tanam. Ketika seseorang itu bercocok tanam, tanahnya subur, bibitnya terpilih dengan baik, dirawatnya dengan baik, insya Allah dia akan mendapatkan harapannya, panennya bagus, panennya sesuai dengan harapan. Tapi bagaimana kalau dia menanam, tanahnya tandus, tidak pernah disiram, bibitnya berasal-asalan, terbengkalai seperti itu, nggak mungkin dia akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan harapan. Seorang mukmin harus memiliki sikap positif. Kita harus berpikir saat ini. Bila beribadah dan beramal, dia penuh harap ibadah dan semua amalnya akan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini. Jadi kalau ditanya, Bapak beribadah ingin apa? Ya, mudah-mudahan Allah membalas saya, mudah-mudahan Allah menempatkan saya dengan surga. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Maaf kalau tidak, ya saya tidak walaupun ada syair Robiah al-Adabiyah, saya tidak takut dengan nerakanya. Jadi kita harus punya ibadah itu punya, karena janji Allah, karena janji Rasulullah. Kalau kita saya tidak bukan apa. Ya. Dan ibu bapak-bapak yang muda, bila berbuat maksiat seseorang itu, jangan malu, jangan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Mengapa? Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Karena Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan Allah Maha Pengampun kepada hamba. Ya, khusus mengenai ampunan ini, jangan sampai kita ini berdosa. Ini banyak sekali orang berdosa. Saya